Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Siapa lagi kalau bukan Cimux Alay, hanya di Alhaq Channel. Malam ini aku bingung banget mau buat konten apa ya, mumpung lagi libur. Ini aku mau share sedikit pengalaman aku ketika jadi Duta Fatayat, pas mengikuti seleksi pemilihan Duta Fatayat tahun 2023 di Kabupaten Pati. Gimana sih keseruannya? Simak video saya sampai habis. Oke guys, jadi ceritanya aku tuh sebenarnya pengen join Fatayat sudah lama ya, tapi karena aku kerjanya itu full time, berangkat mulai dari jam 7 sampai biasanya sampai maghrib. Saya tuh dulu kerja di pondok gitu, jadi nggak ada waktu untuk itu. Nah, setelah 8 tahun saya kerja, itu saya resign karena anak-anak saya sudah mulai sekolah. Jadi aku harus mempersiapkan kebutuhan mereka dan lain sebagainya, disuruh suami untuk fokus anak saja. Nah, ini tepatnya 2 tahun saya nganggur ya, karena mungkin terbiasa kerja terus gabut gitu. Kalau nggak kerja itu mesti mikir gimana, selain konten live dan sebagainya. Saya itu kalau nggak ada acara offline itu kayak ada yang kurang gitu. Akhirnya kemarin ada pemilihan Duta Fatayat di Kabupaten Pati. Saya dihubungi oleh teman saya, habis itu langsung ditawari dulu, karena waktu dia nawari itu aku banyak banget pekerjaan ya. Di sekolah itu saya jadi isi acara perpisahan, harus ngelatih MC dan lain sebagainya. Anak juga ujian, jadi belajari anak dan lain sebagainya. Saya kasih jawaban kalau sudah 1 dapat izin suami, 2 kalau semua penggayaan sudah selesai gitu. Nah, waktu itu biasanya kalau kegiatan-kegiatan seperti itu tuh yang paling paling tidak membolehkan saya itu suami. Nah, saya izin suami, nggak tahu kenapa tiba-tiba kok boleh gitu. Oke, boleh. Bahkan saya juga diizinkan untuk ikut Fatayat sekalian biar saya bisa lebih serawung ke masyarakat, karena saya itu lebih introvert. Saya itu lebih suka di rumah, di kamar, ngonten buat ide-ide atau berkarya pokoknya, daripada harus keluar hahaha kayak gitu. Saya nggak suka. Kalau misalkan liburan pun saya lebih suka di kamar saja, itu merupakan healing terbaik buat saya gitu. Nah, suami mengizinkan. Akhirnya saya bilang ke anggota Fatayat, teman-teman dari sahabat-sahabat PAC Fatayat Cakwangi, saya dibolehkan oleh suami. Akhirnya 2 minggu full saya mulai latihan dan mempelajari, karena saya kan bukan belum pernah ikut LKD, jadi saya harus belajar, betul-betul belajar. Terus saya dikasih materi oleh Ibu Ketua Fatayat saya pelajari semuanya, dan saya mempersiapkan materi nanti kalau misalkan masuk di 5 besar gitu. Nah, ternyata pesertanya itu ada 21 peserta yang mengikuti seleksi Duta Fatayat. Itu dari semua kecamatan yang ada di Kota Pati. Alhamdulillah, waktu sampai sana, setelah pokoknya singkat cerita, di hari H itu pas tes tertulis itu saya kaget. Di situ pertanyaan yang sebenarnya mudah kalau kita belajar. Sebenarnya mudah kalau kita pokoknya kalau kita wawasannya memang sudah tahu, kita sudah ada benar-benar sahabat Fatayat murni ya gitu, yang sudah lama ikut Fatayat, itu pasti mudah banget. Ada 10 pertanyaan jawaban singkat. Itu pertanyaannya itu ada kapan berdirinya NU, siapa PBNU sekarang, siapa 3 serangkai Fatayat, kapan berdirinya Fatayat, perintisan Fatayat itu di kota mana,
dan lain sebagainya. Dan soal-soal yang nggak saya bisa itu lebih ke sekretariatan ya. Kalau yang lain itu masih bisa saya jawab. Terus kayak ukuran stempel itu saya nggak tahu. Terus surat menyurat, kode surat itu sebenarnya ada saya baca, tapi saya itu nggak begitu tak menke woco tak eling-eling, nggak. Soalnya saya itu nggak ke sana, pasti nanti soalnya juga iki kan nggak sekretariatan gitu. Itu ada materinya di kefatayatan kayaknya, tapi nggak tak menke gitu loh. Saya lebih belajar ke sejarah kepemimpinan dan lain sebagainya seperti itu. Lah kok sing metu iku akhirnya terus tak hitung-hitung itu dari 10 soal itu ya kayaknya yang betul itu cuma 6, yang 4 itu salah. Saya sudah ini salah gitu, jadi saya sudah drop dari awal. Sedangkan teman-teman saya itu ngerjakan, kan kita dikasih waktu 15 menit, ada yang 1 menit sudah selesai, ada beberapa detik juga langsung selesai. Otomatis saya kan sudah down ya Allah, mesti iso ngerjakno kabeh gitu kan. Terus saya udah gak niat, nothing tulus lah, nggak ada harapan sama sekali. Habis itu aku bilang ke official, maafin aku ya, kayaknya aku nggak bisa lanjut karena tadi aku nggak bisa ngerjain, kayaknya yang betul cuma 6 gitu. Sedangkan yang lain kalau nilainya misalkan 100, pastinya saya sudah kalah di awal. Ya sudah, saya karena nothing tulus, sudah nggak ada harapan untuk 5 besar. Saya yang penting ikut prosesnya, mengikuti saja prosesnya. Nah setelah itu bagian fashion show gitu kan. Fashion show saya lihat juga salah satu lawan saya itu ada teman saya ngajar. Itu beliau guru TK, terus cantik ya. Dek ini luas gitu, fashion show-nya luas. Terus saya lihat juga anak-anak muda pada fashion show itu pantas gitu dilihat. Saya sudah insecure karena saya sudah ibu-ibu anak 3 ya, fisik saya juga seperti ini, pendek hitam, gak cantik gitu. Fashion show ya wes, yang penting pede gitu aja, pede. Aku fashion show, setelah fashion show jawab pertanyaan kan. Jawab pertanyaan pun aku nggak bisa gak yakin dengan pertanyaan, nggak yakin dengan jawabanku, jadi nggak siap, kayak kagok gitu. Yang namanya kita nggak pernah berkecimpung di Pattaya, terus kita dikasih pertanyaan yang sulit menurut saya, yang penting saya jawab, mbuh jalur mbuh ras, yang penting muni gitu kan. Jangan sampai ketika jawab itu ada kata-kata apa namanya itu kan sudah nilai negatif ya, apalagi kita jawab gak sesuai dengan pertanyaan, itu malah menurutku sudah fatal gitu. Saat itu aku mencoba untuk menjawab dengan tidak adanya terus ada saya jawab itu tak ulang-ulangi sampai waktu, kan dikasih waktu 2 menit untuk menjawab, itu tak ulang-ulangi terus. Ketika saya jawab terus nggak tahu apa yang saya bicarakan, saya ngeblank gitu, blank banget pokoknya. Setelah itu sudah selesai tahapan-tahapan untuk 21 besar, itu sudah selesai, semua peserta itu sudah maju semua. Saya waktunya juri berkomunikasi untuk memilih yang terbaik gitu kan. Karena saya merasa sudah gagal di awal, akhirnya saya ya udahlah, saya pengen lebih ke malu sih waktu itu. Malunya itu bukan karena tapi malunya karena saya sudah mengecewakan teman-teman yang sudah mempercayakan ke saya gitu. Pada waktu itu juga aku ngupload video saya pas fashion show itu sambil dong, ya Allah iki dagelan apa sih gitu loh. Maksudnya aku kok nggak tahu diri, aku kan wis tua juga ayo gak pinter lah, apa sih menerima tawaran iki, kok malah mempermalukan diri sendiri dan mempermalukan PAC saya gitu ya. Saya juga nggak berdoa sama sekali minta semoga masuk, nggak berdoa, karena saya sudah tahu kapasitas saya dan saya merasa benar-benar kurang gitu. Nah saat yang ditunggu tiba, waktunya pemilihan pengumuman 5 besar. Waktu itu yang dipanggil pertama itu samping saya persis, itu dia
masuk ya, karena memang gede dhuwur ayu gitu kan, dia juga bisa jawab semua pertanyaan waktu tes pilihan tes tertulis itu. Waktu dia maju itu kan kayaknya dia apa ya, buat mahar gitu kan. Terus saya ke belakang itu bilang ke official, Mbak ayo cari segeran yang golek enak-enak gitu kan, karena sudah nggak ada gunanya kita nunggu apa sih ya, gak mungkin jenengku dipanggil gitu kan, nggak mungkin nomorku dipanggil. Jadi waktu itu guys, for your information ya, kita itu nggak boleh menyebutkan nama sendiri ataupun nama daerah kita, karena itu kita diambil memang benar-benar subjektif, biar juri itu nggak tahu kita dari mana. Yang penting yang dia tahu nomor undian yang ada di pokoknya nomor dada kita, terus biar benar-benar objektif gitu loh. Nah setelah itu saya ke belakang mau pengen beli oleh-oleh lah buat orang rumah gitu kan, tiba-tiba dipanggil sama hostnya, nomor 16. Saya kan dapat nomor 16 ya, nomor 16 sampai diulangi 3 kali itu aku nggak percaya, masih pelongak-pelongok, beneran aku katut gitu kan. Terus tak lihat lagi nomorku, beneran aku nomor 16 gitu kan, langsung aku lari, saya bu. Terus orang-orang pada lihat, dari mana Mbak? Saya dari Pucak Wangi gitu. Saya alhamdulillah waktu itu langsung saya lari langsung menuju ke itu panggung. Saya menghubungi adminnya, saya mau baca berita, ini flash disknya untuk background dan lain sebagainya. Oh jadi news anchor Mbak? Iya gitu. Setelah itu yang lain kan pada nyanyi, ada yang nari, bikin mahar, ada yang dongeng gitu kayaknya ya, ada yang pidato. Saya baca berita, dan saya sebelumnya itu sudah mempersiapkan berita-berita yang saya baca itu adalah berita tentang kefatayatan, karena ini kan seluruh Indonesia itu kan merayakan Herlah ya kan. Jadi saya membuat video dan narasi berita tentang kefatayatan. Nah ini waktu dipanggil 5 besar itu aku sewenang ya, gak berharap juara 1 atau 2 atau 3, gak berharap, yang penting saya sudah masuk 5 besar itu sudah alhamdulillah, karena yang 5 besar itu sudah menjadi juara, dan juara 1, 2, 3 sama harapan 1, harapan 2 otomatis kita semua itu naik panggung, nanti dapat hadiah, pulang nggak dengan tangan hampa gitu loh guys. Aku sewenang, I just do the best. Saya cuma ingin melakukan yang terbaik. Saya baca berita tanpa beban sama sekali, nggak ada rasa gemetar dan lain sebagainya, karena memang saya sudah bahagia. Setidaknya saya sudah membawa teman-teman saya untuk mendapatkan penghargaan ini gitu loh. Nah berita saya yang bagaimana habis ini saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, karena Fatayat Pati News kembali hadir menemani Anda dalam beberapa menit ke depan dengan sejumlah rangkaian berita yang menarik dan terpercaya. Bersama saya Siti Muawanah, inilah berita selengkapnya. Baik pemirsa, kita beralih pada informasi yang pertama. Bertempat di salah satu hotel kota Tasikmalaya, Fatayat NU Kota Tasikmalaya menggelar Herlah ke-73 serta silaturahmi kader Fatayat NU Kota Tasikmalaya pada Senin siang. Dengan mengusung tema menguat bersama, maju bersama untuk perempuan Indonesia dan peradaban dunia. Acara tersebut diisi dengan tausiah dari Kiai Haji Mustafa Akil Siraj, pimpinan Pondok Pesantren Khas Kempek, Cirebon. Kiai Haji Mustafa Akil Siraj menuturkan keterlibatan Fatayat NU untuk bangsa dan negara tidak perlu diragukan lagi sumbangsihnya. Justru NU itu yang
seperti NSAG bisa membuat pertama kali koin itu sekarang udah iya itu apa program yatim itu baru. Sementara itu, Ketua PC Fatayat NU Kota Tasikmalaya, Afi Endah Nafilah, berharap semakin bertambahnya usia Fatayat NU bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat luas, serta hadirnya kader-kader Fatayat yang turut mewarnai kursi pemerintahan dan legislatif. Sih enggak ya, mungkin ya itulah, Fatayat lebih bermanfaat dan bermaslahat aja, bukan hanya di lingkup Nahdien sendiri, tapi bagaimana lebih luas, diterima luas oleh masyarakat. Kalau boleh dibilang target, mungkin ada kader-kader Fatayat yang duduk di pemerintahan, ada kader-kader Fatayat yang duduk di legislatif, kayak gitulah mungkin kalau target-target. Tapi by the way, yang lebih penting dari itu, kader Fatayat lebih berguna aja lah, bukan hanya untuk Fatayat sendiri, bukan untuk tapi bagi masyarakat secara. Afi menambahkan, selain diminta adaptif terhadap perkembangan zaman, kader Fatayat NU juga diharapkan terus menambah wawasan dan keterampilan. Kini kader Fatayat NU perlu ditantang untuk lebih berperan aktif, terutama di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Seluruh kru yang bertugas dan saya Siti Muawana mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu guys, aku membacakan berita itu ya pastinya lebih prepare ya, kalau di sana kan mic-nya enak, terus ada layarnya di belakang dan lain sebagainya gitu. Saya paling pede di sesi terakhir itu, menurut saya itu nilai saya ngangkatnya di situ, menurut saya, tapi nggak tahu ya. Setelah semua perform, waktunya pengumuman. Lah, pas pengumuman itu malah mengkagetkan lagi guys. Juara 1 itu dari Gembong, dia itu penari, pokoknya dia nari sama nyanyi, dan dia juga waktu menjawab juga bagus, dia fashion show-nya bagus gitu, pokoknya ini kayak penari, jadi peluasannya itu bagus, dia layak lah juara 1. Nilainya 300. Nah lanjut, ternyata yang juara 2 itu aku guys, nilaiku itu 298, jadi kacek 2 poin tok. Semua kaget, pastinya semua kaget, tim dan lain sebagainya. Terutama timku itu kaget, gak nyangka, apalagi aku ya. Dengan masuk 5 besar itu wes aku seneng, tapi ternyata juara loro itu Masya Allah. Besok minggu itu aku ngambil hadiah guys. Senang, bahagia, senang, bangga, dan baru kali ini aku mengikuti lomba itu nggak bisa tak prediksi sama sekali, nggak bisa membayangkan gimana suasananya. Semua suasana yang ada di situ itu benar-benar di luar ekspektasi saya, di luar bayangan saya. Jadi hatiku langsung deg gitu loh. Tapi ternyata setelah itu Allah menaikkan dengan juara 2 dan saya orang baru, itu syukur alhamdulillah. Insya Allah habis ini itu PAC saya itu mau mengadakan LKD dan saya mau ikut biar saya sah menjadi menjadi sahabat Fatayat dan bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Itu guys, jadi kisah saya yang bisa mengantarkan saya sampai juara 2 itu. Jadi itu mohon bimbingannya semua, dan untuk teman-teman sahabat-sahabat pemudi-pemudi Indonesia yang belum bergabung Fatayat, ayo gabung Fatayat, insya Allah akan lebih banyak manfaatnya dibanding madorotnya, karena semua kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya itu insya Allah kegiatan yang baik, bermanfaat, dan bisa bermanfaat untuk kita, keluarga maupun masyarakat. Ayo pada gabung Fatayat. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.